Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga pada subuh ini kita baru saja selesai melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kita istirahat sejenak untuk mendengarkan pesan-pesan moral dari ajaran agama kita. Mudah-mudahan Bapak dan sekalian, rangkaian ibadah yang kita laksanakan pada pagi hari ini bernilai ibadah sisi Allah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, kajian singkat kita pada pagi hari ini judul penyakit hati dan obat. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah, salah satu organ tubuh manusia yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita disebut dengan qalbi atau hati. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Karena hati adalah tempat lahirnya perasaan manusia. Hati adalah sumber aktivitas atau kegiatan manusia. Jika hati itu baik, maka baiklah aktivitas manusia. Begitu sebaliknya, jika hati itu sakit atau rusak, maka semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia akan ikut rusak. Demikian dijelaskan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis yang ke-52. Allah inna fil jasad mudghah. Dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Salahat jasad kullu. Apabila daging itu baik, maka baiklah tubuh manusia. Begitu sebaliknya, fasadat jasad dulu. Jika daging itu rusak atau sakit, maka semua tubuh manusia itu akan sakit. Allah iya qalbi. Apa itu? Itu disebut dengan hati. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, hati itu memang perlu kita rawat. Hati itu perlu kita jaga, karena dia sangat besar pengaruhnya di dalam kehidupan. Apa saja yang kita lakukan bersumber dari hati. Jika kita mendapat gembira dalam kehidupan kita sehari, maka disebutkan yoga tambahan. Kalau kecek, hati dia sebutkan dia kecek. Dan tersinggung, dia hati tersinggung. Kadang-kadang sakitkan hati dia sakit. Hati seluruhnya kan, kadang hati dan kecek hati. Apa lagi? Bahkan nak sampai dan tanah itu hati kan. Dan anaknya akan hati kesehatan. Saudara pun tak setuju kan. Makanya perlu dalam kehidupan ini hati-hati. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, nampaknya hati ini perlu kita rawat, perlu kita bersihkan. Karena Allah sendiri pun mengatakan bahwa di dalam hati itu ada penyakit. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 10? Fi qulubihim maradun
bahwa di dalam hatimu itu ada penyakit. Nah, kalau hati itu tidak cepat kita bersihkan, kita biarkan berlarut-larut, penyakit yang ada dalam hati itu bukan dia sehat, malah bertambah. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala sadarul marad. Maka hati yang tidak cepat kita bersihkan itu, kata Allah, akan bertambah penyakit itu. Nah, oleh sebab itu hati ini perlu kita bersihkan. Bulan puasa Ramadan disebut juga dengan bulan suci, tempat membersihkan dan mensucikan semua organ-organ tubuh kita. Salah satu di antaranya adalah hati perlu dibersihkan. Otak kita harus dibersihkan. Perasaan kita dan semuanya harus kita bersihkan. Karena Bapak dan Ibu sekalian, Allah tidak akan menerima manusia yang kotor. Allah tidak akan menerima manusia yang tidak suci. Ini sudah digambarkan di dalam sebuah filsafis. Ketika Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk menjemput perintah salat, apa yang dilakukan terlebih dahulu oleh malaikat? Dibersihkan hati beliau. Kenapa? Karena beliau akan berhadapan dengan yang maha suci. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan dan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Allah tidak akan menerima orang-orang yang hatinya kotor. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah, maka hati itu perlu kita bersihkan. Banyak sekali penyakit hati itu sekalian. Marah umpamanya itu penyakit. Dengki apalagi, fitnah apalagi, mengadu domba. Pokoknya semua yang jelek-jelek itu bersumber dari hati. Maka hati cuma perlu kita rawat dan perlu kita bersihkan. Kalau tidak kita bersihkan, dia bertambah. Kita biarkan berlarut-larut, malah sampai nanti kepada suatu titik khatamallahu ala qulubihim. Nah, itulah gelap semuanya, Pak. Gelap semuanya kalau sudah khatamallahu ala qulubihim. Kami kunci, kami tutup hati itu, kan? Tidak berfungsi lagi, kan? Dan berfungsi organ-organ tubuh kita yang lain. Fi qulubihim marad. Tak perlu kita rawat dan kita bersihkan. Jangan sampai nanti kepada puncak khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Pendengaran kita tidak berfungsi, penglihatan kita tidak berfungsi. Lain mendapat dari bawah sekalian, tapi tidak berfungsi seperti apa yang diharapkan oleh fitrah manusia itu. Dan fungsinya mendengarkan kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat thayyibah. Lain didakwa orang azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tapi tidak terketuk hatinya. Nah, kembali lagi tidak terketuk hatinya. Kenapa? Hatinya sudah tertutup. Tidak berfungsi lagi penglihatannya, tidak bisa dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, Ramadan disiapkan oleh Allah untuk membersihkan kita. Dosa kita akan diampuni oleh Allah. Semua kesalahan-kesalahan kita bukan hanya sekedar dihapuskan, tapi lebih dari itu Allah ingin menyelamatkan kehidupan kita. Allah ingin menjadikan kita manusia yang terbaik. Bahkan lebih dari itu Allah ingin memasukkan kita ke dalam surga. Oleh sebab itu hanya tinggal beberapa hari lagi. Hanya tinggal beberapa hari lagi kita akan berpisah dengan Ramadan. Mari kita maksimalkan. Nah, oleh sebab itu Imam Al-Busairi di dalam kitabnya Al-Busairiyah menjelaskan ada 5 obat penyakit hati itu. Menjelaskan bahwa qalbi khamsatu asya, ada 5 hal yang bisa mengobat hati yang sakit itu.
Hati ini tak bisa awak tipu sekali. Kadang-kadang awak sendiri yang nanti awak sakit. Dulu kan ada dia sakit hati dan kesian orang kan. Dia mencari enon kan sakit hati kan. Iyalah, ada pernah dia kan. Pernah tak kan? Apa patah sekalian kan? Dalam masuk berkumpul keluarga seluruhnya kan adalah berapa tahun itu dari tidak bersapaan, tidak bersapuan kan. Masalah seketik, masalah sawah kan. Kalau kumpulan dengan doa masuk masuk kopi tangannya dulu pada kek salat salam diwajib dan barang bulan kan. Itu mau kembali padang balik kan Allah kan. Iya Allah bersalam tapi dan hati dia ada rumah. Segak kan ada artinya kan. Yulam, bukan menolak barang larut itu sekalian. Tak capek diobat. Karena Allah akan tambah. Dibiarkannya bertahun-tahun. Khatamallahu ala qulubihim. Makanya kata Imam Busairi cepat diobat. Apa obat yang pertama? Kata Imam Busairi, qiraatul Qur'an bitafakkur. Bacalah Al-Quran itu dengan perenungan. Betapa sejuknya hati kita ketika imam tadi membawakan surat sejadah. Kalau ayat ini menetes terus. Kita mengetahui dan mengenal Bapak Ibu sekalian berada Nas Umar bin Khattab. Singu padang pasir. Marah ya dengan sebelum masuk Islam marah kan. Kalau kami jalan itu kalau ada hal-hal yang tersinggung perasaan di luar, iya kan nyelambung pedang terhunus. Pernah satu ketika dia ingin mencari Rasulullah, karena dianggap Rasulullah telah merusak agamanya, merusak nenek moyangnya. Dapat informasi di mana sekarang Rasulullah? Rasulullah sedang berada di Darul Arqam. Darul Arqam itu tempat berkumpulnya Rasulullah dengan para sahabat dan orang-orang yang beliau bina. Langsung dengan pedang terhunus, dengan mata yang merah. Di tengah jalan ketemu dengan Suhaib. Gimana engkau Umar? Saya mau mencari si perusak agama kita, si munafik itu. Siapa yang kau maksudkan? Siapa lagi kalau tidak Muhammad? Dia sudah merusak agama kita. Dia sudah merusak dan mencela nama nenek moyang kita. Dan tak salah kau Umar, dan tak keliru Umar. Tidak ada, sudah tepat perhitung dulu. Apa informasi yang kau Umar? Apa informasi? Adik kandung Fatimah binti Khattab sudah membela agama Islam dan menjadi pendukung setia Muhammad. Berubah sekali, hendak jadi Muhammad Mansur. Umar bin Khattab ke rumah adiknya. Adiknya sedang berkumpul dengan suaminya Said bin Said dan Habad bin Aras. Sedang membaca Al-Quran. Surah apa yang dibacanya? Surat Taha ayat 1 sampai 5. Sampai di rumah diketok pintu. Assalamualaikum itu belum. Siapa itu yang mengetok pintu? Kata Habad. Umar. Maka Umar itu menggigi Habad ketakutan bapaknya sekali sehingga dia bersembunyi kan. Mandangan nama Umar lah menggigi ketakutan asal saya yang Umar kan. Masuk dia ke dalam rumah. Fatimah tak gasak memasukkan mushaf, lembaran-lembaran Al-Quran itu ke dalam bajunya. Ketika masuk ke dalam rumah, tanya Umar, apa itu dalam bajumu itu? Dijawab oleh Fatimah, suhu. Apa itu suhu? Lembaran-lembaran Al-Quran, wahyu ilahi. Apa itu? Coba lihat. Coba kamu baca. Dibaca oleh Fatimah terus sekalian diikuti oleh Umar. Takulai Umar sekalian. Dia bertanya kepada Fatimah, di mana sekarang Muhammad? Saya tidak beritahu. Diulang, di mana? Tunjukkan di mana Umar bin Khattab. Diulang, tidak akan saya tunjukkan. Kalau engkau mau membunuh Muhammad, bunuh saya dulu. Kata adik, kan? Saya tidak akan mencelakakan Muhammad. Nanti tunjukkanlah. Kalau begitu kamu berjanji, saya tunjukkan. Beliau sekarang sedang berada di Darul Arqam. Beliau sedang berkumpul dengan para sahabat. Datanglah Umar ke Darul Arqam. Sampai situ diketuk pintu. Tegak berdiri Hamzah, sahabat
Rasulullah SAW, bagaimana ya Rasulullah, kita buka pintu atau bagaimana? Kata Rasulullah, ya buka aja pintu, barangkali ada hikmahnya. Umar datang, kan? Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dengan sujud dengan Umar, langsung dirangkul dan dipeluk Umar, langsung dimusyawarahkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Rasul itu Bapak Ibu sekalian, rutinlah kita membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran itu dengan tafakkur, atau bacalah Al-Quran itu dengan tartil waratil Quran dan tartilah. Dia akan menjadi obat, dia akan menjadi penyembuh di samping nilai ibadah yang sangat luar biasa. Nah, ini yang pertama, obat untuk menyehatkan batin kita, menyehatkan hati kita. Kemudian yang kedua, kata Imam Qusairi, yang akan menyehatkan hati yang sudah rusak, yang sakit itu adalah waqala'ul batsi, yaitu mengosongkan perut. Ditanya kepada Imam Qusairi, apa itu? Imam Qusairi yang maksud dengan mengosongkan perut itu yaitu puasa. Jadi puasa ini Bapak Ibu sekalian itu sangat ampuh, itu mengobati yang sakit. Karena selama bulan Ramadan, selama 30 hari kita Bapak Ibu sekalian, kita menahan. Apa kita tahan? Menahan emosi kita, bukan hanya sekedar menahan rasa lapar, menahan perkataan-perkataan yang akan merusak. Nah, kalau itu kita teruskan, kita biasakan, bukan hanya puasa Ramadan saja, tapi nanti berlanjut dengan puasa-puasa sunat. Selesai puasa Ramadan, langsung kita sambung dengan puasa 6 bulan Syawal, kita lanjutkan lagi dengan puasa sunat-sunat lainnya, kan? Kalau bisa begitu kan berat, tidak berabul. Kalau puasa Nabi Daud, puasa Nabi Daud itu puasa yang paling disukai oleh Allah, puasa yang paling aku senangi, yang paling aku sukai kata Allah adalah puasa Nabi Daud. Ada beberapa orang kawan yang coba praktekkan sekalian, kan? Ya, nah setahun lah puasa Nabi Daud, sehari puasa. Tapi karena sudah biasa, Bapak Ibu sekalian, sehat. Malah dia mengatakan, keluhan saya selama ini, namanya sunnah, berdusi sama tugas kan. Alhamdulillah sekarang ini asam urat stabil, asam lambung stabil, kolesterol stabil. Pokoknya selama rutin melakukan, tapi memang betul-betul dengan penuh keikhlasan. Bapak Ibu yang masuk yang dirahmati oleh Allah. Kemudian berikutnya adalah yang akan menyehatkan hati yang sudah rusak, yang sakit itu adalah qiyamul lail, yaitu rutin kita melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Luar biasa itu sekalian, sholat malam ini orang yang rutin melakukan sholat qiyamul lail, kemudian dia berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya akan dijawab oleh Allah. Karena doa yang paling ampuh dan mustajab itu adalah doa di sepertiga malam ketika selesai kita melaksanakan sholat tahajud. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari kita latih, kita biasakan. Pada bulan Ramadan kita sudah dilatih melaksanakan sholat tarawih dan sholat-sholat lainnya. Mudah-mudahan ini merupakan bahagian yang tidak terpisah dalam kehidupan kita. Kalau memang kita ingin selamat dalam perjalanan kehidupan kita, perjalanan kehidupan terpanjang. Ulang kadang-kadang salah artikan ketika orang mati kan, diantar kuburan kecil, kurang nama lapeh, baik di sana maupun orang yang melepasnya. Bapak-bapak Ibu sekalian, marilah kita antarkan almarhum atau almarhumah ke tempat peristirahatan yang terakhir. Banyak kita salah memahami bahwa alam kubur itu adalah tempat peristirahatan terakhir. Padahal panjang lagi sekalian, ada 7 fase kehidupan yang akan kita tempuh di dalam perjalanan kehidupan kita. Sudah alam kubur, alam barzakh itu pada masa yaumul ba'ats, panjang sampai nanti yaumul sirat, dan terakhir adalah yaumul jaza. Nah, semua perjalanan kehidupan kita itu akan
diselamatkan oleh Al-Quran, akan diselamatkan oleh orang yang rutin melaksanakan qiyamul lail, akan diselamatkan orang yang rutin salat berjamaah. Siratul mustaqim, sirat itu kan bagi orang yang rutin melaksanakan salat berjamaah seperti kilat yang menempuh sekalian kan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya watadar indal sahar, yaitu orang yang merendahkan dirinya di waktu sahur. Di sini berzikir, berdoa, biasa sekalian 10 menit menjelang waktu sahur, setelah kita melakukan salat berzikir, berdoa kepada Allah kita. Ya Allah, sudah terlalu banyak dosaku ya Allah. Selama ini ya, aku sering memfitnah orang, mengucing orang, menghasut orang, mengadu domba. Aku sering berbohong ya Allah. Mampunilah dosa-dosaku ya Allah. Minta kita dosa itu diijabah oleh bulan puasa. Kemudian terakhir Bapak Ibu sekalian, wa mujalasah sholihin, bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Jadi bergaul dengan orang-orang yang soleh itu ajaran agama kita. Kita boleh berkenalan dengan semua orang, tapi pilihlah orang-orang yang soleh. Kita di masjid ini kan orang-orang yang soleh. Kalau kita buat grup, ya, grup jemaah Baitul Mukminin, bagus kan? Kadang-kadang di WA itu ada duit sekali, sehingga kita bergaul dengan orang yang baik. Semuanya harus kita kontrol. Karena soal anak kita, Bapak Ibu sekalian, sekarang apa yang terjadi dengan anak baru 17 belasan tahun di bawah umur sekarang, luar biasa. Sebelum puasa kemarin beberapa orang ditangkap di hotel itu sekalian. Karena tidak kita awasi, tidak kita kontrol dia bergaul dengan siapa. Apalagi kalau ada anak-anak kita yang di luar daerah, kita kontrol dulu sekalian siapa temannya. Nah, mari kita lakukan hal ini. Mari kita pilih, dan kita pilih bergaul dengan orang yang baik, kontrol dan awasi anak kita agar keluarga kita selamat dalam perjalanan kehidupan ini. Dan mudah-mudahan bulan puasa tahun ini adalah puasa terbaik bagi kita. Kita tidak bisa mengetahui apakah Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Mari kita fokuskan pikiran dan hati kita, Bapak Ibu sekalian, yang hanya tinggal beberapa hari lagi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.